Kita membaca Yohanes pasal 3. Kita membaca dari ayat yang ke-30. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30 dan seterusnya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mari kita berdoa. Berkati selanjutnya waktu yang kami menanti. Kiranya firman-Mu boleh mengisi kebutuhan kerohanian yang kadang-kadang kami tidak insyaf kami sendiri membutuhkan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah ayat 30, dua kali dia mengatakan dia harus menjadi besar. Saya harus menjadi kecil. Maka selesailah kesaksian di hadapan umum untuk seorang nabi yang hanya diberi 1 tahun kesempatan. Setelah itu Yohanes yang kedua, bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes sebagai murid memberikan kalimat-kalimat yang besar sekali untuk membedakan siapa dari atas, siapa dari bawah. Mari kita membaca 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksian itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudara, tidak pernah seorang nabi yang hanya melayani 1 tahun lalu harus mati, kecuali Yohanes Pembaptis. Satu-satunya. Musa dipersiapkan 80 tahun dan dipakai Tuhan 40 tahun. Banyak nabi dipersiapkan puluhan tahun dan dipakai puluhan tahun. Tetapi Yohanes dipersiapkan 30 tahun, hanya dipakai 1 tahun. Yesus dipersiapkan 30 tahun dan dipakai 3,5 tahun. Pemulai perjanjian baru, kedua tokoh yang besar ini mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai nasib yang paling malang, mempunyai kematian yang paling menakutkan. Satu dipenggal kepala, satu dipaku di atas jojota. Mengapa begitu? Perjanjian baru bukan memberikan pengharapan kepada manusia. Pengharapan baru bukan memutuskan, memberhentikan sesuatu jangka waktu sejarah yang beribu-ribu tahun, di mana manusia menanti fajar menyingsing, menanti era yang baru memberi pengharapan, menanti sesuatu cahaya yang besar sebagai satu hari yang baru terbit untuk menyinari seluruh umat manusia. Tapi justru kedua orang yang memulai perjanjian baru ini, mereka sendiri mendapatkan penderitaan, kemalangan, penganiayaan, dan kematian yang paling kejam. Hanya 1 tahun melayani, lalu harus mati. Mengapa Tuhan caranya memakai orang seperti ini? Saudara-saudara, kalau kita cuma baca kitab suci sebagai cerita dan tidak menggali, tidak merenungkan, dan akhirnya tidak insyaf dan tidak mengerti cara Tuhan bekerja, sangat sayang sekali. Karena kita hanya menganggap ini satu buku cerita. Tapi semua rencana Allah, rahasia yang paling dalam dari kebenaran mengenai hidup dan mengenai manusia, tercantum di dalam buku ini. Beratus-ratus ribu orang datang kepada dia untuk dibaptiskan.
Seluruh negara digempakan oleh firman-Nya. Dan kalimat yang pendek-pendek dari seseorang yang bukan pakai pakaian sutra, bukan pakai pakaian biasa, bukan pakaian yang seperti orang lain. Dia pakai bulu daripada unta, makan dari madu dan daripada tawon-tawon itu. Dari itu belalang. Orang seperti ini yang tidak perlu minta sokongan, perlu minta pertolongan, tidak perlu cari kabar orang kaya untuk dukung dia punya hidup, tidak perlu sewa gedung. Dia sama sekali 100% bersandar kepada Tuhan. Dan dia berteriak dengan kalimat-kalimat yang dibutuhkan oleh manusia, tapi tidak ada orang yang mengatakan. Dia mengatakan kalimat yang seharusnya dia katakan. Dia kerjakan hal yang harusnya dia kerjakan. Dan saudara-saudara, begitu teriak, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kamu. Langsung fokus perhatian seluruh bangsa menjadi merubah daripada pergi ke bait Allah menjadi pergi ke padang belantara. Dia tidak perlu khotbah di tempat-tempat yang mewah. Dia tidak perlu sewa gedung yang mahal. Dia perlu sesuatu tempat yang sepertinya gersang, tapi di dalamnya penuh dengan kuasa penyertaan Tuhan. Dia tidak perlu dukungan dari organisasi apa atau keuangan daripada instansi apa. Dia perlu cuma satu, Roh Kudus turun atas dia, memberikan keberanian, urapan, kuasa, dan firman yang hidup. Inilah satu cermin di mana terlalu banyak orang di dalam hal ini tidak mengerti firman Tuhan. Kita seolah-olah kalau tidak ada tunjangan daripada semua fasilitas-fasilitas dan semua syarat-syarat duniawi, kita tidak bisa melayani Tuhan. Kita seperti bertaruh, kalau tidak bisa sukses saya tidak mulai pelayanan Tuhan. Ini orang yang menjadi cermin untuk membongkar semua kepalsuan dan semua manusia dengan siasat, dengan cara-cara manusiawi. Dia tidak ada dukungan kuasa politik, militer, ekonomi, masyarakat. Dia cuma satu hal. Tuhan suruh saya harus bicara apa, saya bicara apa. Dan saya harus menerima apa, saya terima apa. Saya kalau diterima baik, silakan. Kalau dihancurkan, silakan. Karena saya tidak hutang kamu, saya tidak takut kamu, saya tidak perlu kamu. Saya hanya melaksanakan kehendak dari surga. Orang semacam ini sudah hampir tidak ada di dunia. Orang semacam ini langka dan jarang kita lihat di dalam sejarah. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus semenjak dia masih di rahim ibunya. Dia diutus Allah menjadi pendahulu Kristus. Dia dipakai Tuhan menjadi saksi Injil Kristus dengan berita yang jelas sekali. Boleh dikatakan dia tidak pernah membuang waktu 1 menit dari pendengarnya. Dia tidak pakai bahasa-bahasa indah, tetapi akhirnya menghindarkan diri dari berberita yang fokus. Dia begitu jitu mengatakan ini adalah domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Pada waktu dia sukses, mendadak dia menjadi seorang yang tahu diri. Dan dia menyusut pelayanannya dan mengalihkan perhatian seluruh zaman, seluruh bangsa, seluruh rakyat, seluruh kaum Tuhan untuk melihat dan memperhatikan Kristus, bukan dia sendiri. Kalau saya merenungkan terus tentang Yohanes, saya selalu ingin nangis. Karena seumur hidup saya ingin melayani seperti ini. Saya ingin setia seperti ini. Tetapi saya belum pernah dikasih kesempatan untuk mati syahid. Itu saya merenungkan dia terus. What caused him to be so faithful, so sacrificed himself to serve the Lord? Saudara-saudara sekalian, apa yang kita baca tadi adalah bagian terakhir sebelum dia mati. Dia berkata sesuatu mempertanggungjawabkan diri dan pelayanan kepada Tuhan. Dia mengatakan kalimat terakhir secara di hadapan umum adalah dia harus berkembang. Harus menjadi besar.
Saya harus menjadi kecil. Kenapa harus? Kenapa saya harus menjadi kecil? Saya sudah sukses. Ratusan ribu orang dibaptiskan oleh saya. Seluruh negara kenal saya. Mereka melihat kuasa Tuhan di atas diriku. Mereka mendengar firman Tuhan melalui mulutku. Kenapa saya harus makin kecil? Kenapa saya tidak boleh? Waktu makin tua, makin besar, makin sukses. Kenapa saya harus menyusut? Ini semua tidak bisa kita mengerti secara rasio. Tapi inilah kalimat yang diwahyukan Tuhan dan disuruh oleh Yohanes. Catat, ini kalimat terakhir dari Yohanes Pembaptis. Biar dia berkembang terus. Biar saya menyusut. Jikalau seseorang sudah pernah sukses, pernah lancar, pernah meraih sesuatu kemenangan yang besar di dalam karyanya, mendadak disaingi orang lain, itu tidak enak, bukan? Jikalau engkau sudah menjadi orang top, mendadak lihat anak muda, lebih muda dari kamu, langsung melampaui, melewati engkau, lalu engkau dilupakan oleh sejaman, engkau akan menjadi seorang yang berjiwa post power syndrome, post success syndrome. Sekarang saya menjadi begini, tersendiri. Di mana penontonku? Di mana fansku? Mereka sudah lari ke sana. Lalu ada orang datang untuk memberikan sesuatu kalimat yang memecah belahkan. Kalimat yang bikin mereka tegang antara satu dengan lain. Tahu tidak, sekarang Yesus menerima orang yang dibaptiskan lebih banyak dari kamu. Orang-orang kamu sudah semua pindah ke situ. Kau tidak sadar. Itulah orang yang kau pernah saksikan. Sebelum dia terkenal, kau yang kenalkan dia kepada seluruh masa. Seluruh bangsa mengetahui namanya Yesus. Karena engkau yang pernah menunjukkan dan berkata, ini anak domba Allah. Bukankah dia sudah melupakan kamu? Bukan orang itu tidak mengenal budi. Apa yang kau kerjakan diambil alih oleh dia. Dan dia berkembang terus, kau menyusut. Bagaimana perasaanmu? Kalau memang itu ada perasaan di dalam diri Yohanes yang mulai mempunyai post power syndrome, maka dia mungkin ada, iya ya, lu yang paling ngerti gua. Saya sih sungkan kasih tahu sama orang lain perasaan hatiku. Tapi karena dukungan itu banyak, lu cari orang untuk bawa kembali mereka, kita menjadi lebih besar, biar Yesus terkucil. Dia bukan orang itu. Dia tahu diri. Saudara-saudara, di dalam pelayanan perlu tahu diri. Di dalam pelayanan perlu tahan diri. Di dalam pelayanan perlu batas diri. I should know my territory. I should know my limit. I should know my task. Memang saya diutus bukan untuk membesarkan saya. Saya diutus untuk membesarkan dia. Kalau demikian dia sekarang besar, bukankah itu lumrah? Kalau dia makin maju, bukankah itu pengaturan dari Tuhan? Dan itu diberikan oleh Tuhan. Saya di sini tidak berkata tentang jumlah, tapi tentang kepentingan pelayanan. Yohanes tahu diri. Maka Yohanes tidak terangsang. Dia tidak tergoda. Dia tidak terhasut untuk menjadi benci kepada Yesus Kristus. Jawaban Yohanes adalah jawaban yang paling menjadi contoh, menjadi teladan setiap orang melayani Tuhan. Bukankah aku pernah berkata kepadamu, aku bukan Kristus, dialah Kristus. Maksudnya apa? Konsisten pengertian pelayanan, konsisten sikap rendah hati. I told you already. You should know. I told you that I'm not Christ. Saya bukan Kristus, dia itu Kristus. Kenapa you bicara hal ini kepada saya? Nyala kamu. Kamu jangan mempecah belahkan saya dengan Yesus. Jangan engkau harap saya melampaui Yesus. Tak pernah saya ada intensi untuk melampaui dia. Tak pernah saya merebut sesuatu kemuliaan untuk bertahan sampai mati. Saya diutus hanya untuk menjadi pendahulu. Saya diutus hanya untuk mempersiapkan. Setelah persiapan itu sudah selesai, tugas saya habis. Setelah pendahulu sudah buka jalan, dia datang, saya mundur. Jadi you mesti tahu, saya tidak pernah ada ambisi untuk merebut kemuliaan daripada anak Allah di dunia.
Saya tidak pernah mempunyai ambisi pribadi untuk melampaui dia menjadi besar. Tidak. You salah, you kira, you equalize, you mempersamakan saya dengan dia. Lalu kita mengadu siapa lebih sukses di dunia. Bukan. Saya hanya pelayan. Kalau dia menjadi banyak, itu karena memang Tuhan yang karuniakan dia. Jikalau bukan dikaruniakan dari Tuhan, tidak ada seorang bisa memperoleh apa-apa. Saudara-saudara, kalau dia memperoleh sesuatu, itu dikaruniakan oleh Tuhan. Maka Yohanes menjawab dengan kalimat pertama yang bukan diberikan oleh Tuhan. Tidak ada orang memperolehnya. Sehingga jangan mengganggu saya, menggoda saya, merangsang saya untuk mendapatkan sesuatu yang bukan jatah saya. I know myself. Hal yang paling sulit di dalam keadaan kita, perjalanan pelayanan dan perjalanan perkembangan di dalam hidup karakter kita adalah tahu batas diri. Orang yang tahu batas diri dan tidak mau maju lagi, itu tidak beres. Orang yang maju terus tapi tidak tahu batas diri juga tidak beres. Orang yang tahu batas diri dan tidak pernah mau maju lagi, itu tidak beres. Tapi orang yang sambil maju, sambil tahu batas diri, lalu mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan setelah dia sukses sesuatu, itulah orang yang beres. Yohanes adalah pelayanan seperti ini. Maka Yohanes berkata, dia harus bertambah terus. Harus terus menjadi lebih besar. Saya harus terus menjadi kecil. Saudara-saudara sekalian, kalimat ini dia bicarakan sebelum dia dipenjarakan. Tidak lama kemudian pelayanan dia mengakibatkan dia harus mati. Karena dia berlainan dengan orang biasa. Orang biasa selalu play safe. Kalau ada kesulitan di depan lari. Kalau ada keuntungan dia kejar. Temannya dibuang. Semua hal dalil dan semua hal yang logika dilupakan. Yang penting profit saya. Di dalam dunia perdagangan abad ke-21, 20, semua mempentingkan profit. Market orientation, profit minded. Semua menjadikan pelayanan seperti bisnis. Tetapi Yohanes tidak. Yohanes mengetahui siapakah Kristus dan siapakah dia sendiri. Dia mengetahui kenapa Kristus diutus, dia mengetahui kenapa dia diutus. Not equalized. Tidak mungkin mempersamakan diri dengan Yesus Kristus. Karena dia anak Allah yang datang menyelamatkan dunia. Saya satu trompet di depan dia yang menyuruh orang lihat, perhatikan dia. Pada waktu saya mempersiapkan jalan untuk dia, yang nyambut saya begitu banyak. Lalu setelah dia datang, semua pindah kepada dia. Itu lumrah. Karena saya ini cuma persiapan. Saya cuma pendahulunya saja. Saya bukan dia. Dan saya bukan saingnya dia. Saya bukan mau menyaingi dia. Ini jelas sekali. Saudara-saudara sekalian. Maka dia mengatakan, bukankah aku sudah beritahu kepadamu, aku bukan Kristus? Engkau lupa. Bukankah aku sudah beritahu kepada kamu, aku hanya suara teriakan di padang belantara untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Seorang pria mempelai laki-laki. Di dalam upacara pernikahan itu, dia bawa seorang pria yang lain, namanya kawan mempelai. Waktu kawan mempelai melihat mempelai mau nikah, dia merebut terus pergi berdiri di pinggirnya mempelai perempuan. Lalu mengatakan, lu pergi, gua mau sendiri. Boleh gak? Ya tidak bisa dong. Itu kan nyonyanya mempelai. Ini hari akan menentukan seumur hidup mereka. Ada apa lu ikut-ikut tergandeng perempuan orang lain? Ada apa yang merebut lalu menjadikan dirimu seperti lakonnya orang penting di situ? Jadi di sini si Yohanes jelas sekali. Dialah mempelai laki-laki. Dan saya hanya kawannya. Kawannya tidak boleh iri hati. Kok enak lu yang nikah, mesti gua dong. Cari sendiri dong. Masa rebut-rebutan? Masa iri hati?
Saya hanya kawan mempelai laki-laki itu. Sehingga dia bertemu, dia menikah, dia bersatu, dia sukses pernikahan. Itu sukacitaku. Kok orang nikah lu kecut-kecut? Kok orang mempelai itu begitu bersukacita, engkau menjadi sedih karena engkau tidak kebahagiaan? Engkau bisa tidak belajar sukacita di dalam kesuksesan orang lain? Engkau bisa tidak tahan diri dan mengetahui batasmu sampai di mana? Bersukacitalah dengan mereka yang sukacita. Berdukacitalah dengan mereka yang dukacita. Ini sudah menjadi satu dasar kebudayaan orang yang ngerti. Itu sebab kalau orang berkabung, kita tulis ikut berdukacita. Kalau engkau tulis salah ikut bersukacita, cilaka lo. Orang kematian papa memang sukacita, papa lu mati. Aku ikut bersukacita, tidak bisa. Kalau orang menikah ikut berduka cita, tidak bisa. Jadi dia mengatakan mempelai lagi berbicara dan kawan mempelai itu bersuka cita melihat. Nah ini pelayanan. Adakah kalimat untuk kita mengerti definisi pelayanan? Apa sih pelayanan? Banyak orang yang saya sibuk karena ada banyak pelayanan. Pelayanan itu bukan ambil gitar di tengah jalan puji Tuhan ting tong ting tong. Pelayanan bukan naik di atas mimbar terus menyatakan diri hebat berkhotbah. Kalau engkau bercorak pelayanan, berkesibukan acara pelayanan, tetapi yang dilayani tidak melihat Yesus dibesarkan, engkau belum pernah melayani. To magnify Christ through I as his servant, that is ministry, that is to serve. Pelayanan berarti melalui kegiatan saya membesarkan dia. Sehingga orang lain melihat keagungan Kristus, kemuliaan Kristus. Melalui saya yang mengabdi sebagai budak. Saat itu saya melayani. Kalau saya berkhotbah dan pendengar tidak melihat kebesaran Tuhan, saya belum melayani. Kalau saya memuji Tuhan dengan suara yang bagus, tapi orang melihat saya hebat, tapi tidak melihat kemuliaan Tuhan, itu belum pelayanan. Setiap orang muslim mengerti, when you serve, you should magnify, you should lift up Jesus Christ. Sehingga orang lain melihat Kristus yang dibesarkan, Kristus yang dikenal, Kristus yang dirindukan, Kristus yang menyatakan anugerah, kebenaran kepada orang lain melalui pengabdianmu saat itu engkau melayani. Seperti seekor keledai, Yesus berkata, saya mau pakai dia. Saya mau pakai keledai yang belum pernah ditunggangi oleh orang lain. Lalu Yesus naik di atasnya. Waktu dia masuk ke dalam kota Yerusalem, keledai itu kalau tidak tahu diri, dia akan gini, hebatnya. Saya baru tahu seluruh kota menyambut aku. Rupamu. Orang datang menyambut bukan menyambut kamu. Menyambut yang menunggangi kamu. Kamu hanya seekor keledai. Tidak ada keledai yang dinyambut orang sampai seluruh kota. Keluar dengan pakaiannya taruh di tanah. Dan membuat jalan yang penuh dengan itu carang-carang daripada pohon. Ditutup dengan pakaian berwarna-warni. Untuk menjadi satu perjalanan. Untuk menyatakan kemegahan dan kemuliaan yang diterima itu. Tidak ada. Keledai tidak usah menjadi GR. GR itu artinya gede-gede rasa. Gedenya cuma rasa. Itu bukan besar, itu bengkak. Rohmu bengkak. Wah saya besar, sombong. Yohanes tidak. Yohanes berkata dengan kalimat ini, sesudah itu tidak lama dia masuk penjara. Dia harus menjadi besar. Saya harus menjadi kecil. Saudara-saudara, ini kali ke Manado lebih 100 orang dari Jakarta terbang ke situ. Mereka bayar tiket sendiri. Sebagian itu cukong, orang kaya. Ikut-ikut angkat itu speaker. Sound system berat sekali. Waktu hujan mesti pasang tenda atau pasang sesuatu. Dan karena pelayanan seperti ini, orang melihat
orang Kristen dari STEMI, dari Reform, benar-benar melayani. Saudara-saudara, setelah selesai kalimat ini, Yohanes tidak pernah berkata-kata lagi. Dan seluruh dunia sekarang melihat kabar Kristus, tidak lagi memandang kabar dia. Yang paling heran adalah di dalam penjara berapa bulan kami tidak tahu, karena Alkitab tidak catat. Yesus pun tidak pernah pergi membesuk dia, seolah-olah membiarkan dia. Apakah Yesus tidak tahu diri? Apakah Yesus lupa akan budi orang lain? Yesus jelas mengetahui Yohanes adalah seorang yang bisa teruji dan dipilih untuk menderita penderitaan yang lebih berat dari siapapun sampai dia mati tidak dijenguk, untuk menjadi satu contoh yang paling baik di dalam sepanjang sejarah bagaimana melayani Tuhan sampai mati meskipun kelihatan Tuhan melupa kita. Saudara-saudara sekalian, tidak habis-habis saya memikirkan tentang Yohanes Pembaptis. Pada waktu saya umur 25, yaitu kira-kira 44 tahun setengah yang lalu, saya pernah berkhotbah di Jakarta 10 malam hanya membicarakan Yohanes Pembaptis. Makin renung, makin pikir, makin banyak. Dan itu kali adalah pertama kali saya bikin kebangunan rohani di Jakarta. Orang yang datang penuh sesak sampai di luar gereja, sampai di halaman, sampai lihat dari jendela. Tidak habis-habis, setiap malam tambah. Dan pada malam terakhir saya sendiri terpaksa hanya bisa khotbah tidak sampai 1 jam. Padahal saya tidak boleh khotbah. Karena malam ke-9, saudara-saudara, saya sendiri tabrakan. Karena hampir tabrak orang, maka saya rem. Waktu saya mengerem sepeda motor, saya sendiri terbang. Kepala kena batu dan menjadi gegar otak. Sudah gegar otak, saya mengatakan, saya tidak sadar. Waktu saya sadar, terbaring di lantai satu toko di luarnya. Lalu beberapa orang keliling saya dan melihat, kok, kalau sekarang dipanggil kong. Dulu masih muda dipanggil kok, alamannya mana? Saya ingat. Ada nggak alamat jalan apa? Kita antar yuk pulang. Saya terus lihat mereka, ini siapa ya? Kok semua lihat saya? Semua lihat ke bawah. Saya baring di mana? Saya lihat, ini bukan tempat tidur. Saya lupa sama sekali. 3 menit kemudian, saya dengar satu kalimat. Oh, sudah rusak. Sudah bocah. Percuma ini sudah rusak. Ini mungkin mau mati. Lalu saya bilang, kok mau mati? Saya baring di mana ya? Sama sekali lupa. Beberapa menit lagi, saya ingat. Saya turun dari kapal umur 9. Dari Tiongkok ke Indonesia. Lalu naik ke atas pantai. Saya naik ke atas pelabuhan. Berarti itu waktunya dari umur 9 sampai 25 itu begitu panjang jangka waktu, blank sama sekali. Terus akhirnya saya menjadi ingat kembali lagi satu nomor telepon. Terus saya sebut berapa. Oh, langsung mereka telepon. 10 menit kemudian ada orang bawa mobil datang, angkat saya. Kepala sakit seperti iris pisau. Saya bilang, sekarang saya mau pergi khotbah. Lu sudah mau mati mau khotbah. Tidak boleh khotbah. Saya bilang, bagaimanapun saya mau khotbah. Ini pekerjaan Tuhan. Jam 5 itu ada kebaktian, saya mesti pimpin. Saya sampai di situ. Wah, sudah tidak bisa berdiri. Seperti pisau terus menusuk. Saya paksa diri. 15 menit tidak bisa tahan lagi. Dan saya berbaring terus 1 malam, 1 siang, 1 hari. Tetapi malam terakhir itu saya bagaimanapun saya harus khotbah. Ini malam ke-10 mengenai Yohanes Pembaptis. Dan saya membaca satu ayat. Engkau pergi melihat dia. Dia seperti lampu yang sumbunya sudah mau padam. Saudara-saudara. Tetapi dia adalah pelita yang bercahaya. Dia adalah lampu yang bercahaya. Saudara-saudara.
Saya berkhotbah 1 jam, 3 dokter tunggu di bawah. Kalau mendadak jatuh atau mati, langsung masuk rumah sakit. Saya pegang mimbar, khotbah 1 jam kurang sedikit. Lalu masuk rumah sakit. Lalu terbang ke Malang. Sesudah itu berbaring 40 hari tidak bisa bangun. Saudara-saudara, malam terakhir ini saya tahu ini penting. Tapi saya mana boleh berhenti. Saya sendiri sakit tidak apa-apa, saya mati tidak apa-apa. Tapi harus khotbah selesaikan firman yang Tuhan tanam di dalam hati saya. Terus saya ambil satu lilin. Waktu lilin itu terus nyala, saya berkata, Yohanes adalah lampu yang bercahaya. Cahaya kalau mau terus berarti lampu atau lilin harus menghancurkan diri. Orang yang tidak menghancurkan diri, tidak sacrifice, tidak mengkorbankan diri, tidak mungkin terus bercahaya untuk menerangi orang lain. Lalu saya panggil. Malam itu lebih 100 anak muda maju ke depan menyerahkan diri dengan nangis. Mau menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yohanes betul-betul ada lampu yang bercahaya. Yohanes betul-betul ada pelita yang berterang. Karena dia mengkorbankan diri. Saudara-saudara sekalian, Yohanes yang kedua, rasul setelah selesai kalimat ini, lalu dia mengatakan dari kalimat 31 sampai ayat yang terakhir pasal 3. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Apa sih artinya ini? Barang siapa yang berasal dari atas adalah lebih atas dari semua yang di atas. Apa sih artinya? Arti, you jangan hanya lihat dia dari atas. You dari atas ya? Iya. Atas mana? Loteng. Oh itu atasnya sama satu berapa meter. Yang dari atas lebih tinggi dari segala sesuatu. Berarti atas yang paling tinggi yang dikenal oleh manusia. Tetap di bawahnya. Nah ini adalah satu kalimat yang akhirnya memecah belahkan secara perbedaan kualitatif antara semua yang mengunjungi dunia ini. Dunia ini pernah hadir orang namanya Sakyomonis. Dunia ini pernah hadir orang namanya Sokrates. Dunia ini pernah dikunjungi oleh orang yang namanya adalah Confucius. Dunia ini pernah ada Zoroaster, pernah ada orang-orang yang paling hebat. Dunia pernah dikunjungi oleh orang namanya Yesaya, Daniel, Yeskiel, Yeremia, Hosea, Nahum, Yunus, dan semua nabi-nabi. Kita pernah melihat orang yang namanya Abraham, Musa, dan Yosua, Daud. Semua orang yang paling penting sepanjang sejarah. Mereka itu mendapatkan suara dari atas, mendapatkan visi dari atas, mendapatkan tunjangan, pengkiriman, utusan dari atas. Tapi saudara-saudara, mereka tidak boleh dibandingkan dengan Yesus. Pada waktu Yohanes mengatakan ayat selanjutnya, yang dari atas adalah lebih tinggi daripada semuanya. Berarti come from the highest. Istilah from the highest ini hanya di kitab suci. Di dalam kitab-kitab yang lain tidak tulis istilah seperti ini. Kalau kita mengatakan yang dari Tuhan, dari surga, dari langit, dari atas, sudah cukup. Atas, di atas semua. Berarti bukan atas loteng, bukan atas berapa lapisan. Ada the highest. Nah, apakah yang dikatakan ini? Untuk apa? Untuk yang membaca Injil Yohanes mengetahui bahwa Yesus tidak ada taraf bandingannya. Tidak ada satu yang bisa dibandingkan dengan Kristus. No comparison. No one can compete. No one can compare. Karena dia dari yang tertinggi. Dan di sini ada satu kalimat yang muncul beda berapa ayat. Yang dari atas bicara firman Allah dari atas. Yang dari bumi berkata-kata dari bumi. Ini menjadi kunci. Kalau saudara mengerti bagian ini dan memegang kunci itu, baru engkau mengerti membaca terus surat Yohanes. Kalau Anda tidak mengerti apa artinya qualitative difference, which is from above or from the earth, engkau tidak mengerti seluruh kitab suci daripada Yohanes.
Yang dari atas berbicara surgawi. Yang dari bumi berbicara duniawi. Apa artinya? Berarti melalui percakapan seseorang menandai sumbernya di mana. Kalau engkau tanya seorang, where are you from? France. What are you doing here? I'm ambassador from France. Saya adalah seorang duta besar dari France. Lalu tanya dia, do you speak France? No. What do you speak? Bahasa Madura. Nah, engkau percaya dia dari Perancis? Engkau percaya dia orang Perancis, utusan daripada negara Perancis? Tidak. Karena apa? Yang kau katakan menjadi tanda sumbermu dari mana. Di dalam Alkitab pernah satu kali terjadi dalam peperangan. Orang yang lewat itu samar-samar supaya bisa lolos. Nanti ada suara mengatakan, suruh bicara. Lalu suruh bicara, dari logat tahu dia asal mana. Saudara-saudara, kalau orang Ambon ketemu orang Bandung, beta. Itu beta. Tidak lu tahu ini Ambon. Hah? Kalau kita, itu dari Manado. Di Manado kalau dia bertanya ya, anak-anakmu baik enggak? Dia tidak kata mu, anak kita baik enggak? Itu berarti itu anak sama-sama kita sayang, bukan berarti sama-sama kita menghasilkannya. Saudara-saudara, tapi kalau saya dengar kalimat itu dipakai untuk bagaimana istri kita cilaka. Nah, kalau orang ngomong-ngomong ini kan bukan begitu mi, itu dari ujung pandang. Apa-apa ditambah mi karena suka makan bakmi kali ya. Nah, saudara-saudara, dari logat suara itu tanda you dari mana? Secara tidak sadar. Kalau you pergi Medan, mereka nyanyi dalam nama Yesus. Salimnya mereka nyanyi apa? Dalam nama Yesus. Begitu dengar nyanyi di Medan, langsung tahu. Karena secara tidak sadar, what you talk, what you say, the sound come from your mouth is the key to understand where you from. Nah, Yohanes mengatakan dengan kalimat ini, yang dari atas lebih tinggi dari semua. Yang dari atas bicara firman Allah. Melalui mulut yang mengeluarkan kalimat apa, kita tahu asalnya orang itu dari mana. Ini tidak bisa dibantah, tidak bisa dipalsukan. Jadi dengan sendirinya ada sesuatu yang sulit dianalisa kenapa dengar logat tahu dari mana. Dipakai oleh Yohanes untuk membedakan Kristus daripada semua yang mengatakan atau klaim mereka dari Tuhan Allah. If you are truly from God, say something which is the word of God. Ini artinya. Nah, saudara-saudara, seluruh kitab suci hanya Yohanes yang mementingkan firman yang bertanda keilahian. Kata-kata dari mulut Yesus Kristus itu mempunyai zat ilahi di dalamnya. Tidak ada buku lain seperti ini. Dan ini muncul pada waktu Yohanes mengatakan satu kalimat yang dikatakan oleh Yesus, yaitu Yohanes pasal 6:63. The word I've spoken to you is the spirit, is the life. Perkataan yang kukatakan kepada engkau adalah firman, adalah hidup, adalah roh. Perkataan diidentikan dengan roh, perkataan diidentikan dengan life. Kalau ini engkau mengerti, baru engkau mengatakan your word is the word of life. Pada waktu Yesus tanya, pergikah engkau juga? Bukankah banyak orang yang sekarang pergi? Mereka waktu saya memberikan makan kepada 5.000 orang, semua mengelilingi aku. Pada waktu saya pergi dari mereka, semua naik kapal cari aku di sini. Tapi waktu saya berkhotbah tentang makanlah dagingku, minumlah darahku, mereka kaget, semua lari. Kalau ada seorang pendeta bilang, sini makan dagingku, lu betul-betul mau makan? Mereka bilang gila ini. Semua pergi. Lalu Yesus Kristus berkata, jika engkau tidak makan dagingku, engkau tidak minum darahku, tidak ada hidup di dalam dirimu. Mereka lebih tidak ngerti.
Makin lama gitu. Aduh, lebih enak dengar khotbah yang lucu ya. Lebih enak ikut kebaktian kesembuhannya. Lebih enak kalau waktu kita lapar dikasih makannya. Kalau suruh ikut seminar yang sulitnya kayak gini, ya sudahlah, mereka pergi. Waktu mereka pergi berarti bukan church growth, church decay. Jadi sekarang decadence datang, makin kurang. Yesus melihat 12 murid. Are you going to? Engkau pergi juga kah? Mereka menjawab apa? No. Siapa yang menjawab? Petrus. Why no? Kenapa engkau tidak ikut mereka pergi? Karena engkau mempunyai firman yang hidup. You have the living word. You have the word of eternity. That is the reason we now follow you. That is a true disciples. Itulah murid yang sungguh-sungguh. Mengapa datang kepada Tuhan? Mengapa menjadi orang Kristen? Karena bosnya Kristen. Karena ceweknya cantik di gereja. Karena engkau mau cari kesempatan berusaha melalui cukang-cukang yang masuk kebaktian. Tidak. The only reason we follow Jesus in hearing, because you discern the word is the word of living God, the word of eternity. Karena firman-Nya hidup, firman dari Tuhan yang kekal, firman daripada Allah sendiri, maka aku mengikut engkau. Saya percaya Yesus waktu mendengarkan jawaban begitu indah, dia terhibur. Siapakah aku? You are Christ. You are the Son of living God. Mengapa mengikut aku? Because you have the eternal word. Your word is from God, so we follow you. Itu betul. Saudara-saudara sekalian, Yohanes lebih memperhatikan titik ini, butir ini, daripada Injil Matius, Markus, Lukas. Yohanes di dalam seluruh Injil yang ditulis, dia membicarakan lebih banyak daripada apa yang pernah dikatakan, diucapkan oleh Yesus Kristus. Lain Injil lebih banyak bicara tentang mujizat, cerita, kisah. Lebih banyak bicara tentang apa yang peristiwa yang terjadi. Hanya Injil Yohanes berbeda, karena dia terus tekankan pembicaraan dan diskusi, argumentasi, perdebatan Yesus dengan orang-orang Farisi. Fase 3 dengan Nikodemus, fase 5, fase 6, fase 7, fase 8 dengan orang-orang Farisi. Terus dia menyatakan kalimat yang konsep berbeda, mindset berbeda, epistemologi yang berlainan. Dan Yohanes mengatakan di sini, because he from above. Dia yang datang daripada atas adalah melampaui semua yang tertinggi. Maka dia berbicara berdasarkan firman dari Tuhan yang tertinggi. Itu mengajak, merangsang dan memberikan insyafan kepada kita. Bandingkan perkataan dengan perkataan. Saya mengajak juga saudara bukan orang bodoh kan. Semua orang yang ingin dan mau mendengarkan khotbah saya dan tahan terus sampai 10 tahun, itu IQ-nya lumayan. Orang yang tidak mau dengar khotbah yang sulit-sulit, maunya senang-senang, akan lontok daripada tempat saya berkhotbah. Saya tahu itu. Dan kalau saudara adalah orang intelektual dan bisa memilih, bisa membedakan, lalu seumur itu mengikut firman dan kalimat-kalimat yang penting daripada Tuhan dari tempat paling tinggi, engkau menjadi orang berbijaksana. Tapi orang yang tidak pentingan itu, dia rasanya semua kebaktian juga sama, semua gereja juga sama, teologi reform kah atau no form atau deform, semua sama, akhirnya semua form kok. Tetapi kalau engkau sudah menemukan perbedaannya, maka engkau mulai mencari dan menghayati, engkau menikmati dan engkau mengalami bobot daripada firman itu sendiri. Saudara-saudara, sekarang di seluruh Tiongkok gereja mau memilih jalan. Orang kaum intelektual mereka pilih jalan iman reform. Dan orang-orang yang di kampung-kampung milih mujizat. Orang yang tidak mempunyai pengetahuan maunya setahu keadaan yang realita, yang sangat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
Tapi orang yang sudah mengalami perubahan dari ideologi. Pernah ditipu oleh komunisme. Pernah belajar filsafat dan logikalisasinya kuat. Yang epistemologi dan simpulan dari seluruh teori mereka hafal. Mereka akhirnya menemukan firman manusia lain sama firman Tuhan. Teori daripada filosof tidak ada bobot seperti firman Tuhan. Dan orang-orang itu sekarang mulai mengarah, seluruh Tiongkok mengarah untuk memilih teologi reform. Pendengar saya di seluruh dunia, bukan di Indonesia, di Tiongkok. Mereka dengar kaset, dengar VCD, dengar khotbah. Ada yang beratus-ratus. 2 minggu yang lalu saya berada di Hong Kong. Saya memimpin KKR. Dan saudara, apa yang terjadi? Yang datang tidak banyak karena AC ributnya sampai khotbah tidak bisa didengar dengan jelas. Tapi separuh dari Tiongkok. Separuh dari daratan Tiongkok yang keluar khusus mau mengikut kebaktian. Dan waktu disuruh dedikasi kembali kepada Tuhan, maju ke depan, penuhi tempat di situ. Dengan sungguh-sungguh. Karena mereka mengetahui membedakan mutu kalimat, isi firman. Saudara-saudara, Yohanes mengatakan yang dari atas lebih tinggi daripada semua. Dan dia diberikan roh yang tidak terbatas. Nah, ini pertama kali dan satu-satunya kali dalam seluruh kitab suci. The infinite spirit. Roh yang tidak terbatas. Nah, pernah ditemukan ayat ini. Dari Kejadian sama Wahyu cuma 1 kali. Pasal 3. Pasal 3 mengatakan the qualitative difference between the heavenly word and the earthly word. Pasal ketiga membedakan dengan how to discern the word with the spirit as the basis and the created man thinking as the basis. Kalimat dan manusia berdasarkan pikiran manusia yang dicipta dan berlimitasi yang sudah jatuh. Created, limited, polluted, semua. Created, limited, polluted. Ini 3 tet. Ya, dicipta, terbatas, dan sudah dinodai. Tak mungkin menghasilkan firman yang murni, kekal. Itu karena itu ada hasil pikiran manusia. Dan pikiran manusia ada batasnya. Pikiran manusia sudah dinodai. Pikiran manusia itu dicipta yang terbatas. Maka Alkitab mengatakan dia berbicara dari firman surgawi karena Allah memberikan roh yang tidak terbatas kepada dia. Puji Tuhan, Yesus mempunyai roh yang tidak terbatas. Itu sebab Yesus memberitakan firman yang tidak terbatas. Firman surgawi yang melampaui segala sesuatu yang tertinggi, melampaui semua. Orang yang dari bumi berkatanya dari bumi. Orang yang dari bumi ada batasannya. Yang dari atas bukan atas yang dekat kita, atas yang tertinggi, tidak terbatas. Dan dia membicarakan firman karena Allah memberikan roh kepada dia, ada roh yang tidak terbatas. Nah, inilah caranya. Setelah ini yuk lihat kembali. Oh, saya baru ngerti. Pantesan Yesus bilang sama itu Nikodemus, kamu perlu dilahirkan dari atas. Karena anak manusia dari atas. Selain dia dari atas dan tetap berada di atas. Tidak pernah ada orang pernah naik ke atas langit. Masih ingat kalimat itu? Oh, saya baru tahu. Karena waktu dia mengatakan to be born again, si orang biasa pikirannya born again, masuk perut mama, keluar lagi, itu born again. No. Born again from there. Jadi apa yang dikatakan Yesus dari atas, apa yang dipikir oleh manusia dari bawah. Karena hanya 2 macam arah, hanya 2 macam dasar, 2 macam sumber. Semua teori, pikiran, semua ilmu, semua epistemologi, semua pengetahuan dari manusia itu dari bawah. Kalimat-kalimat firman dari Yesus Kristus hanya itu yang dari atas. Kalau engkau ikut gereja, ikut kebaktian, engkau percaya Tuhan, tetap tidak bisa membedakan ini. What for? Kenapa jadi orang Kristen? Mengapa engkau beriman kepada Yesus? Kalau dia juga dari bumi. Kalau dia bukan dari bumi tapi dari atas. Nah, atas bukan atas yang dekat, atas yang tertinggi. Bisakah engkau mempaparkan studimu
untuk membedakan kalimat-kalimat dari Tuhan yang paling tinggi dan daripada manusia yang dicipta oleh Tuhan. Karena kunci ini saya sebut sebagai master key to understand the source, to discern the qualitative difference, and to confirm he is from God. Lalu engkau bisa membandingkan bedanya apa. Kalimat-kalimat yang sama, wilayah yang sama, yang dibicarakan hampir sama secara superficial. Dari mulut Yesus sama dari Sokrates lain. Kalimatnya hampir sama. Yang dikatakan oleh Konghucu adalah yang kau tidak senang, jangan lakukan kepada orang lain. That is the greatest golden rule in ethics. Dalam etika manusia. Kalau engkau bisa menjalankan itu engkau betul-betul hebat. Jadi kelakuan manusia harus mempunyai satu aksiom. Harus memiliki satu kunci menjadi pegangan. Sehingga yang sesuai dengan kunci ini saya lakukan. Yang tidak sesuai saya tidak boleh lakukan. Saudara kalau lihat ini kaleng dalamnya isi roti. Terus dilihat di belakang. Boleh dipakai sampai tahun 2008. Berarti setelah 2008 tidak terjamin itu sehat. Tidak terjamin itu bersih kan? Lalu kamu bilang, aduh saya kebetulan mau kasih hadiah sama orang lain. Ya yang 2010 saya simpan. Masih boleh pakai setahun. Ini sudah lewat. Dibungkus dengan kertas bagus sekali. Pita yang bagus sekali. Mengaturkan pernikahan bahagia melalui roti yang lewat zamannya ini. Saya nggak kasih dia. Boleh nggak? Konghucu bilang, nggak boleh loh. Kenapa? Kau sendiri tidak mau jangan kasih ke orang lain. Bagus itu. Nah itu golden rule kan. Setiap agama ada golden rule-nya. 10 agama, 10 ajaran ada golden rule-nya. Dari Konghucu, yang kau tidak mau jangan berikan kepada orang lain. Kau tidak mau dihina, jangan menghina orang lain. Kau tidak mau difitnah, jangan memfitnah orang lain. Kau tidak mau diumpat, jangan mengumpat orang lain. Kau tidak mau dibengkokkan, dipermainkan, jangan mempermainkan orang lain. Dengan demikian setiap orang itu menjadi orang yang menghargai, mempunyai perasaan sama, tidak mau dihormati, maka tidak mau engkau melakukan orang lain secara tidak hormat. Kalau bisa melakukan itu masyarakat pasti bagus. Maka ini satu golden rule. Tapi kalimat yang sama keluar dari mulut Yesus lain. Yesus mengatakan apa? Apa yang kau harap diperlakukan orang lain, berlakukanlah terlebih dahulu. Hampir sama kan? Hampir sama kan? Konghucu bilang, yang kau tidak mau jangan kasih orang lain. Yesus berkata, yang kau mau kasih orang lain. Sama enggak? Sama diam. Sama enggak? Enggak sama. Enggak sama di mana? Konghucu memberikan etika pasif. Yesus merubahnya menjadi aktif. Ini tisu. Ini buku. Tisu tidak pernah memperlakukan sesuatu untuk merugikan buku. Ini juga tidak memperlakukan dua-dua di sini. Damai. Harmonis. Tidak pernah baku hantam. Mereka saling baik-baik. Tetapi tidak pernah ada relasi. Tidak pernah ada interaksi yang aktif. Kenapa? Dua-dua mati. Yesus bilang tidak bisa. You tidak pernah mau diperlakukan secara tidak hormat. You mau dihormati. Hormati orang lain dulu. Kalau kita menjalankan menurut dalil dari Konghucu, kita boleh damai. Tapi tidak ada sumbangsi apa-apa. Tidak ada aktivitas yang bersifat konstruktif apa-apa. Tetapi kita melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Seluruh masyarakat menjadi interaksi. Seluruh masyarakat menjadi inisiator. Setiap orang menjadi pemberi berkat, pemberi sumbangsi kepada masyarakat. Itu menjadi masyarakat yang hidup. Maka saya tahu. Artinya adalah yang dari atas bicara dengan taraf kualitas atas. Dan lebih tinggi dari siapapun. Sehingga no compare. Tidak ada kalimat dari mulut siapa, pikiran siapa, ajaran siapa, filsafat apa, sistem epistemologi yang manapun yang bisa dibandingkan dengan kalimat Yesus Kristus.
Waktu saya masih muda, saya sangat rajin untuk menemukan, untuk mencari. Kalau kalimat ini pernah keluar dari mulut ini, pernahkah orang di dunia dalam zaman abad berapa mengatakan kalimat seperti ini? Kalau ada yang mirip, mari kita bandingkan yuk. Akhirnya saya terus menemukan kitab suci lain dari semua kitab. Semua mesti baik-baik ya, kecuali saya. Jadi itu kualitasnya lain. Apa yang dikeluarkan daripada mulut Yesus tidak pernah begitu. Dia memakai hidup sebagai fakta penunjang untuk mengatakan setiap kalimat. No distance between the speech of Jesus Christ and his life. Tidak ada jarak. Karena dia adalah firman menjadi daging. Daging itu dan firman itu adalah identik. Hidup dia di dunia dan hidup dia di surga sama. Kesucian dia di surga dinyatakan di bumi. Pendiri-pendiri agama lain, mereka menyatakan tentang ide, menyatakan tentang fantasi, menyatakan tentang sesuatu bayang-bayang yang tertinggi. Manusia seharusnya capai seperti itu. Waduh, hebatnya imajinasinya, dia punya khayalannya, dan dia punya goal, dia punya sasaran terakhir, telos yang begitu tinggi. Tapi tanya dia, yuk jalankan tidak? Oh, kita harus jalankan. Kapan bisa jalankan? Ya nanti lihat lagi. Yesus tidak. Sebelum dia katakan dia sudah fakta, dia sudah jalankan. Sehingga tidak mungkin ada comparison. Saya minta saudara perhatikan kata-kata. Bicara sama orang lain hati-hati. Kalimat yang tidak bisa dibuktikan, jangan banyak bicara. Kalimat yang tidak bisa dijalankan, jangan banyak bicara. Kalimat yang tidak bisa ditepatkan janji, jangan dijanjikan. Itu mengakibatkan your life and your speech, your daily life and your speaking. Itu bersatu. Nah ini dalam Kristus nyata sekali. Saudara-saudara, Yesus mengatakan pergi ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Ini satu ambisi yang besar bukan? Ini satu perintah global bukan? Dari kalimat Yesus tidak ada satu kalimat yang dikurung oleh keduniaan. Tidak dikurung oleh ciptaan. Karena Yesus adalah pencipta. Tapi kalimat dari siapapun ada kurung. Ini you mesti menemukan. Hari ini kalau you bisa tangkap apa yang saya khotbahkan, you menjadi orang berbijaksana. Benar-benar. Kalau Sokrates mau dibunuh, dia mengatakan, saya bukan milik kamu saja loh. Saya milik seluruh dunia loh. Wah, itu kalimat besar sekali. I am the citizen of the world. Saya adalah warga negara dunia. Lu kira saya warga negara Indonesia? Pemerintah Indonesia matikan saya? Seluruh dunia akan ingat kebajikan saya dan kekurangan ajaran kamu. Kau berani bunuh saya? I am the citizen of the world. So open hearted. So global minded. So great soul. Jiwa yang begitu agung, begitu hebat, begitu besar. Aku adalah rakyat umat. Aku adalah penduduk umat seluruh rakyat dunia. I'm the citizen of the world. A nation is too small to type me, to judge me, to kill me. I'm the citizen of the world. Kalimat yang sama keluar dari mulut Yesus apa? Yesus bilang apa? Make the whole world my citizen. Jadikan segala bangsa muridku. Siapa mempunyai kebesaran yang seperti ini? Kalau Sokrates mengatakan, I am the citizen of the world. Dia tetap satu di dalam world. Tapi Yesus bilang, make all the nation my disciple. Dia menjadi pemilik seluruh dunia. Ngerti maksud saya? Yang dari atas, bicara tentang atas. Yang dari bawah, bicara dari bawah. Bagaimana hebatnya engkau tetap bicara di dalam kurun karena engkau dari dunia. Tapi Yesus mengatakan setiap kalimat melampaui seluruh alam semesta. Karena dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Bersyukurlah. Saya tidak habis-habis menggali, mencari, menginsyafi, mengerti. What is the difference qualitatively between the Christian faith in compared with other religions belief. Di dalam Kristus dan iman kepada Alkitab engkau menemukan kebenaran yang bersifat bagaimana. Bukan secara global. Tetapi transcend. Bukan secara transcend adalah meliputi seluruh alam semesta.
Dia adalah segala sesuatu, melampaui segala sesuatu. Istilah-istilah yang dipakai di Alkitab mentakjubkan, menakutkan, all in all, dan melampaui segala, beredar di dalam segala, yang berdiam di dalam segala. Ini kalimat transenden, immanent, universal. Ini muncul di dalam satu ayat. Itu tidak ada di buku yang lain. Hanya karena firman dari Tuhan mempunyai sifat ketuhanan. Karena yang berkuasa sebagai Allah mengandung sifat ilahi di dalam kalimat-kalimatnya. Dan Yesus berkata, Bapa ampuni mereka. Karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Yesus menjadi pengantara yang berdoa bagi orang berdosa. Sehingga orang bersalah kepada Tuhan, bersalah kepada manusia yang paling besar dosanya. Yesus mengatakan, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau dan saya sama-sama di dalam Firdaus. Dia bicara kepada siapa? Perampok itu. Jadi apa yang menjadi tidak mungkin di dalam keterbatasan, kurungan-kurungan pikiran. Di dalam Yesus Kristus tidak ada. Karena dia yang dari atas lebih tinggi dari semua. Saya kira you sudah mengerti apa yang saya katakan. Sekarang saya ajak kamu membaca lagi bagian ini. Maka engkau mulai pakai pengertian tadi untuk membaca lagi. Engkau menembus lebih dalam. Ayat 31 kita membaca bersama-sama. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakannya rohnya dengan tidak batas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah sekarang saudara setelah mendengar saya setengah jam, lalu baca lagi lain kan? Oh gitu. Sekarang saya mulai menemukan dari atas, dari bumi. Dari atas bicara atas, dari bumi bicara bumi. Dari atas dikirim oleh atas, dari bumi milik bumi. Dari atas bicara firman Allah, dari bumi bicara soal dunia. Yang dari atas karena dia sendiri mengalami, menyaksikan, melihat, lalu dia memberikan saksi. Tetapi waktu dia mengatakan saksi, di dunia tidak ada terima, tidak ada yang terima. Seorang pun tidak bisa terima. Tetapi disambung dengan barang siapa yang menerima, langsung memeteraikan bahwa dia itu benar dari Allah. Artinya apa? Meterai itu dari Roh Kudus. No one can accept, no one can understand, no one can comprehend the sayings of Jesus Christ. They consider this too hard, not logical. We cannot understand, cannot receive your hard sayings. But the hard saying in the Bible, especially from the mouth of Jesus Christ, is not illogical, is supralogical. Semua yang dikatakan oleh Yesus Kristus itu tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Tidak masuk akal itu di bawah akal. Melampaui akal itu di atas akal. Kenapa di atas akal? Karena dari atas. Kalau dari atas tidak dikurung oleh akal. Engkau ini kata akal itu kan penting. Kalau tidak masuk akal saya tidak mau terima. Bukan tidak masuk akal, akalmu dah masuk. Enak aja. Yang engkau tidak bisa terima tidak masuk akal. Tidak masuk akal tetapi kebenaran. Hal yang benar tapi tidak masuk akal banyak sekali. Engkau jarang mengerti hal-hal yang begitu dalam hanya melalui akalmu yang terbatas. Jadi di sini sebenarnya Yohanes luar biasa hebatnya. Luar biasa pandainya. Dia membedakan the word and the word. The eternal word and earthly word.
The heavenly word and the earthly word. Firman dari surga dan firman dari bumi. Beda. You baca semua buku Einstein, Oppenheimer, buku Heisenberg, buku daripada Stephen Hawking, semua Johann Kepler, Copernicus atau Galileo atau Isaac Newton. Semua buku yang paling hebat ditulis itu hanya menuliskan sesuatu, hanya mengajar sesuatu dari bumi yang dicipta oleh Tuhan. Tapi yang dikatakan oleh Yesus bukan. Dia ceritakan sesuatu rencana Allah sang pencipta, bukan membicarakan sesuatu yang dicipta dari atas. Engkau bicara tentang semua agama, dari Sokrates, dari Zoroaster, dari siapa saja. Mereka membicarakan tentang pikiran manusia tentang atas. Tetapi waktu engkau baca tentang Yesus, bukan membaca pikiran manusia tentang atas. Engkau membaca pikiran dari atas kepada manusia. Beda kan? Mengetahui apa yang saya katakan? Pada waktu Newton, Isaac Newton, Kepler atau apa saja, itu sedang belajar seorang di dunia yang dicipta, yang mengerti dunia di luar yang dicipta. Yang dicipta mengerti yang dicipta, yang di atas bumi mengerti seluruh angkasa dan seluruh yang di atas di bawah semua dipelajari. Itu namanya ilmu. Dan ilmu itu tetap ada, ilmu tentang dunia ciptaan. Maka di dalam pelajaran fisika, engkau menemukan, the science is so great, understand so much, so deep, so accurate, so comprehensive about the universe. Lalu engkau datang ke bidang agama, you understand so much, so accurate, so rich about the meaning of life, but not outside the world, inside your world. And you say something about above. Dari waktu engkau datang ke Kristus, you teach us so deep, so wonderfully. And all is not you as a human being created to understand this created world. As a human being understand in your inside world about God and above things. But you teach us from the highest above things. Telling us about the meaning in this life. And the connection with the eternal life. Semua berbeda. Itu sebab saya kasih tahu sama saudara ya, saya tidak gampang menjadi orang Kristen. Tapi saya menjadi orang Kristen bukan karena ikut-ikut. Karena saya menemukan qualitative difference. Saya menemukan sebuah keunikan yang tidak mungkin dicapai oleh otak manusia yang dicipta, yang terbatas, yang terpolusi. Karena ini harus menerobos dari semua ikatan kurung terus menembus. Tetapi kalau menembus, bagaimana kita bisa? Yang dari bawah menembus ke atas, tidak bisa. Satu-satunya dari atas menembus ke bawah, itu Kristus. The only power penetrate into this world is from above. The only word revealed to us is from revelation of God. Dan Kristus telah membawa firman yang tertinggi, menerobos semua keterbatasan ke dunia. Sayangnya orang tidak terima. Semua agama samalah. Ini kalimat yang sering engkau dengar waktu engkau menginjili orang kan. Tolong ada KKR Natal. Aduh, sami mawon. Ya. Semua agama ajar orang baik, tidak usah ngomong lagi. Lu kan lebih muda dari gua. Orang kalau makan garam lebih banyak dari makan nasi. Sok juga, itu namanya sok rem, sok garam. Saya sudah tua, tidak usah ngomong sama saya. Saya tahu semua agama sama. Mereka dengan satu kalimat meng-equalize. Tidak bisa equalize. Saudara, tidak bisa equalize. Kalau equalize berarti you menganggap tidak ada sesuatu keunikan yang melampaui semua yang berbeda. Saya tidak berani. Kadang-kadang you lihat ada seorang anak yang mempunyai pengertian jauh lebih tinggi dari siapapun. Tapi kelihatan seperti anak kecil, boleh dihina. Waktu Mozart masih umur 3, naik kursi, pegang tam, tring, nggak mau lagi. Tang, ting, langsung dia senang. Tang, ting, tang, nggak mau lagi. Tang, tim, pam, dia mau. Lalu tam, tim, tam, ting, tam, tim, tam, tem, tam, tim, tim, tam, tim, tam. Mulai 3 mulai bikin lagu. Engkau bilang anak gua juga trong. Nggak sama. Engkau bilang sama-sama anak. Lebih lucu anak saya coba lihat hidungnya bagus. Ya hidungnya.
Tapi perasaan musik dia Mozart, lu momok lain. Saudara-saudara jangan bilang, oh semua agama sama, semua ngomong sama, semua kitab sama. No, you should know the difference. It is for those who understand the difference. Dan kepekaan mengerti beda di mana, itu anugerah Tuhan juga. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan firman Tuhan lebih jelas kepada engkau. Tapi saya percaya saya sudah pakai sekuat tenaga saya yang kurang pintar untuk menjelaskan kepada sesuatu. Setiap kalimat, setiap bagian dari ayat mempunyai keunikan tersendiri. Hari ini kunci loh. Kunci untuk membedakan semua kalimat. Setelah engkau mendengar, jangan diam ya. Mulai memikirkan kalimat dari Yesus, bandingkan. Kalimat dari surah dari Yesus dibandingkan. Engkau minta Tuhan pimpin. Akhirnya engkau mendapatkan kesimpulan sama dari Yohanes. Yang dari atas di atas semua. Yang dari atas diberikan yang tidak terbatas. Bicara tentang roh. Dan mengajar kita tentang firman kekekalan. Yang dari bawah bicara bala-balik itu dibicara. Saudara kalau ngomong sama satu orang, saben tahun ngomongnya sama, saben hari ngomongnya sama. Lu sudah makan belum? Cakapatan ya. Kenapa banyak orang tua dicengkeli anaknya? Ngomong itu toh aja. Saben hari ngomong itu toh, jangan sampai sakit lo. Flu lo. Apalagi flu jangan tegak babi lo. Itu ada flu babi lo. Saben hari ngomong sama. Engkau apalagi tertarik? Tapi waktu engkau mendekati dan mengerti firman yang dikatakan oleh Yesus, totally different. Different source, different quality, different content, different substance. Ini membuat kita selama hidup tak habis-habis merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena engkau memberikan firman kekal. Karena engkau asal daripada Tuhan Maha Tinggi. Karena engkau ada utusan yang diberikan roh yang tidak terbatas. Sehingga apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, kau saksikan, kau karuniakan kepada kami. Beri kepada kami sesuatu kerendahan hati untuk menerima dan keausan untuk mengerti firman-Mu. Sehingga kami beriman di atas firman yang ajaib. Seumur hidup kami tidak menyeleweng, tidak meninggalkan engkau. Terimalah doa kami, berkati kami, hajar kami untuk menjadi perenung firman seumur hidup. Sampai kami berjumpa dengan engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.